Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Kita baca dulu soalnya. Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi menjadi 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Oke, berarti setiap tahun dia menurun jumlah populasinya sebanyak 1/3 dari tahun sebelumnya. Kalau penurunan itu artinya dia semakin sedikit artinya peluruhan. Jika dia semakin banyak, maka pertumbuhan. Berarti jenis soal ini adalah jenis soal peluruhan. Jika pada tahun 2019 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapa perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2023? Supaya lebih mudah kita buat diketahuinya. Pada tahun 2019, berarti ini tahun awalnya ya. Tahun awal pemeriksaan populasinya lah kira-kira gitu ya. Awalnya sebanyak 720 ekor. Oke. Kemudian apa lagi yang diketahui? Penurunan. Penurunan jumlahnya sebanyak 1/3 setiap tahun, ya kan? Ditanya, berapakah perkiraan jumlah hewan tahun 2023? Kita bisa lihat dari tahun 2019 ke tahun 2023 itu jaraknya ada berapa tahun? Ada sekitar 4 tahun ya. Nah, untuk X0-nya, kejadian awalnya, yaitu terjadi pada tahun 2019, di mana populasinya masih 720. Setelah 1 tahun berlalu, berarti dari X0 ke kejadian pertama, 1 tahun pertama, itu di tahun 2020. Berarti 720 dia mengalami penurunan 1/3 jumlah populasi dari tahun sebelumnya. Itu artinya 720 ini tadi dikali dengan 1/3. 720 bagi 3 berarti 240. Kemudian 1 tahun berikutnya, itu kejadian kedua, terjadi pada tahun 2021 yang jumlah populasinya 240. Sekarang mengalami penurunan lagi 1/3 dari 240. Berarti 240 dikali lagi dengan 1/3. Populasinya menjadi 80. 1 tahun berikutnya, di mana kejadiannya adalah kejadian ketiga tahun 2022. Yaitu yang populasi 80 berkurang lagi sebanyak 1/3. Berarti dikali lagi dengan 1/3, 26, sekian ya, anggaplah 26. Dia 26,6, tapi nanti boleh kita anggap 26 aja, karena nggak mungkin kan hewan itu jumlahnya berkoma. 1 tahun berikutnya, yaitu pada kejadian keempat, di tahun 2023, yang populasinya sebelumnya 26,6, kali 1/3 lagi. Berarti berkurang lagi dia sebanyak 1/3 dari populasi sebelumnya, seperti itu ya. 8,8 sekian. Karena di opsinya itu ada 8 ekor, berarti jawabannya adalah B, 8 ekor. Oke, sekarang ini adalah cara manualnya. Kakak akan ajarkan cara cepat yang menggunakan rumus, seperti pada soal pertumbuhan tadi. Untuk mencari rumus f(x)-nya, berarti kita lihat pola perkaliannya. Ini 720 dikali 1/3. Berarti polanya nanti kali-kali 1/3 seperti itu. 240 itu berasal dari 720 kali 1/3. Artinya 240 ini nama lainnya adalah 720 kali 1/3 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di kejadian kedua ini. Ini kan 240. 240 ini tadi merupakan perkalian dari 720 kali 1/3. Berarti bolehlah kakak buat 240 ini menjadi 720 kali 1/3 ya kan. Nah, ini ada lagi 1/3. Berarti 1/3-nya nambah lagi nih. Maknanya 720 kali 1/3 yang tadi nilainya 240 ketika dikali lagi dengan 1/3 maka nilainya menjadi 80 ya kan. Yang artinya
80 itu juga bisa didapat dari 720 kali sepertiga kali sepertiga. Nah, sekarang kejadian ketiga itu adalah 80 kali sepertiga. 80 kali sepertiga. Berarti 80 ini bisa kakak ganti lagi menjadi 720 kali sepertiga kali sepertiga. Paham maksudnya? Kan 80 tadi ini yang di atasnya adalah 720 kali sepertiga ya. Berarti 80 ini bisa kakak ganti namanya menjadi 720 kali sepertiga. Nah, ini kan 80 dikali sepertiga lagi nih. Berarti ada tambahan 1/3 satu kali lagi. Jadi 720 kali sepertiga menghasilkan 26,66. Oke, berarti ini dengan kata lain, sama seperti tadi, 26,66 ini itu bisa dihasilkan dari 720 kali sepertiga kali lagi sepertiga. Sekarang kakak buatkan lagi, 26,66 ini itu hasil dari perkalian 720 kali sepertiga kali sepertiga. Tiganya 3 kali kan di atas tadi. Nah, sekarang ditambah lagi sepertiga yang ini. Kan berarti kali lagi dengan sepertiga. 720 kali sepertiga kali lagi sepertiga, sudah 4 kali sepertiganya, maka dia akan menghasilkan 8,8. Nah, dari pola yang ini bisa kita lihat pada kejadian pertama itu 720-nya dikali sepertiganya cuma 1 kali. Di kejadian kedua, 720 dikali sepertiganya ada 2 kali, ya kan? Di kejadian ketiga, 720 dikali sepertiganya ada 3 kali. Berarti di kejadian 1, 720 1/3-nya berpangkat 1. Di kejadian 2, 720 kali sepertiganya ada 2 kali, berarti berpangkat 2. Di kejadian ketiga, 720 kali sepertiga sebanyak 3 kali, karena sepertiganya ini 3 kali tadi. Oke. Di kejadian keempat, 720 dikali sepertiga, sepertiganya ada 4 kali. Berarti sepertiga pangkat 4. Dengan kata lain, ketika kejadian 1, maka pangkatnya 1. Ketika kejadian 2, maka pangkatnya pangkat 2. Ketika kejadian ketiga atau X sama dengan 3, maka pangkat 3. Ketika kejadian 4, maka pangkatnya pangkat 4. Yang bisa kita tarik dari sini rumus Fx-nya. Kalian lihat di sini 720 selalu tetap angkanya dari kejadian 1 sampai kejadian 4 ya kan. Berarti 720 kita buat sebagai angka tetapnya di sini. Kemudian sepertiga juga tetap nih, sepertiga, dan sepertiga. Berarti sepertiganya juga kita buat sebagai angka tetap. Nah, pangkatnya ini yang berubah-ubah sesuai dengan X-nya. Jika X-nya 1, pangkatnya 1. Jika X-nya 2, pangkatnya 2. Berarti pangkatnya ini bisa kita buat menjadi pangkat X. Nah, didapatlah rumus fungsinya. Dengan rumus fungsi ini, kita bisa mengerjakan peluruhan dengan cepat. Ini tadi cara 1. Nah, yang sekarang adalah cara 2. Cara 2-nya pakai rumus. Nah, menggunakan cara 2, yaitu menggunakan rumus Fx 720 kali sepertiga pangkat X, kita hanya tinggal melihat dari tahun 2019 ke tahun 2023, itu kira-kira berapa kali kejadian setiap tahunnya. 2019 itu X-nya X0 ya kan? Berarti 2023 ini adalah X sama dengan 4 ya. Maka tinggal kita masukkan adalah X-nya X4. Yaitu F4 sama dengan 720 kali sepertiga pangkat 4. 720 sepertiga pangkat 4, 1 pangkat 4-nya adalah 1.
3 pangkat 4-nya berarti bernilai 81. 720 kali 1/81. Nilainya adalah 8,8. Sama dengan jawaban yang cara 1. Jawabannya adalah B. Nah, kira-kira bagaimana bentuk grafiknya? Ini memang di soal tidak ada ditanya bentuk grafik ya, cuman kakak mau membuat grafiknya saja supaya lebih paham. Dulu tabelnya supaya lebih bagus ya bentuknya nanti. Ini X, ini Y. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya 720. Ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 240 ya. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 80. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 26,66. Ketika X-nya 4, maka nilainya adalah 8,8. Kita buatlah grafiknya. X-nya 0 sampai 4 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Skala 100 ya, biar mudah. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Cari titik koordinatnya. X 0, Y 720. Ketika X-nya 0, Y-nya 720. Berarti di sini. Kasih titiknya di sini. Lanjut. Ketika X-nya 1, Y-nya 240. 240 itu kan berada di antara 200 dan 300 ya. Di bawah 250 dikit. Kemudian X-nya 2, Y-nya 80. 80 itu di bawah 100, berarti di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 26,6. Anggaplah di sini 50, berarti 26-nya di sini, di bawah 50. Ketika X-nya 4, maka Y-nya 8,8. 8,8 itu mendekati 0, tapi tidak sampai ke 0 ya. Karena memang grafik pertumbuhan dan peluruhan ini dia tidak akan sampai ke garis X ya. Nah, dia sampai sini. Kemudian kita hubungkan. Dari kiri ke kanan itu grafiknya terlihat turun ya. Berarti ini dinamakan monoton turun. Oke.